Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ulil Amri. Nomor peserta PPG 2015-0101-9107. Nomor induk mahasiswa PPG 9203411073. Saya mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 3 PGSD tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Medan. Saya akan mempersembahkan video uji kinerja praktek pembelajaran pada tanggal 1 Desember 2020. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak akan mengecek kehadirannya melalui absen ya. Ashabul Husna Fina Zahira Fatin Hadir. Muhammad Azhari Hadir. Romi Hadir. Ruwaida Hadir. Syifaul Mutia Hadir. Syifa Hadir. Aidil Hadir. Taufik Hidayah. Hadir. Alhamdulillah berarti hadir semua kita hari ini ya. Baiklah anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 1 pembelajaran yang ke-1. Baiklah anak-anak Bapak, apa masih semangat belajar hari ini? Semangat. Oke, beres. Kalau untuk menambah semangatnya lagi, sama-sama kita akan menyanyikan lagu menghemat energi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Semua lihat di layar fokus ya. Ya. Listrik matikan, lampu matikan, kipas kalau tak perlu. Itulah cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la. Oke, tepuk tangan semuanya dulu. Nah, gimana hari ini? Udah semangat lagi belajarnya? Semangat. Oke, kalau gitu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tentang tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 macam-macam sumber energi. Pembelajaran yang pertama tujuannya nanti anak-anak Bapak ketika mengamati gambar di layar fokus bisa menemukan gagasan pokok. Nah, bagaimana gambarnya? Nah, nanti sebentar lagi. Kemudian dari sumber energi yang terbesar di bumi, nanti anak-anak Bapak bisa menjawab apa itu manfaat daripada sumber energi matahari tersebut. Kemudian yang ketiganya, nanti anak-anak Bapak harus mampu membedakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang coba dibuka halaman 1 di bukunya masing-masing ya. Nah, di situ coba dilihat ada gambar apa itu? Nah, Ada bapak olahraga, ada Ya. ibu menyembuh baju, ya. ada anak yang menyemur, Ya. ada adik bayi, Iya, yang lain gimana? Apa yang dilihat dari gambar tersebut? ada matahari, ada pohon, Ada apa nak? pohon, Pohon, ya. Terus matahari. Nah, bisa tidak kalau kita membuat satu gagasan pokok dari gambar tersebut? bisa. Nah, coba diceritakan bagaimana dari gambar tersebut menjadi satu gagasan pokok.
sudah Bapak suruh buka halaman 1 pada bukunya masing-masing. Ini kita sudah duduk seperti kelompok. Yang pertama kelompok apa? Cahaya. Yang kedua kelompok apa nak? Matahari. Iya. Yang ketiga Energi. energi. Iya. Jadi nanti kelompok 3 kelompok yang sudah kita bagikan sama-sama ini nanti kita diskusikan daripada gambar tersebut. Nah, kira-kira seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi dari kelompok cahaya dan juga kelompok energi, siapa yang ingin maju ke depan untuk menyampaikan gagasan pokok dari tampilan gambar yang ada di bukunya? Siapa? Ayo. Yang keras suaranya nak? Saya Pak. Iya, coba Fatin maju ke depan. Nah, hasil diskusi kelompok energi untuk menyampaikan gagasan pokok dari gambar tersebut. Ya, bawa punya coba. Nah, sini ayo, coba. Dari gambar yang saya ambil, di sini ada matahari. Iya. Terus ada pohon. Pohon mengeluarkan oksigen Iya. dan dihisap dan dihirup oleh manusia. Iya. Manusia mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Iya, bagus sekali. Berarti itulah hasil diskusi dari kelompok energi yang telah disampaikannya. Jadi menurut kelompok yang lain bagaimana pendapatnya? Baik. Nah, Baik. gimana? Bagus nggak? Bagus. Nah, jadi kira-kira siapa lagi yang akan mau maju ke depan untuk menyampaikan presentasi kelompoknya? Nah, silakan duduk Fatin. Terima kasih untuk Fatin ya telah menyampaikan gagasan pokoknya dari gambar tersebut. Siapa lagi kelompok yang lain? Siapa? Ayo. Siapa? Ayo mari Siapa? Bawa bukunya. Nah, nanti diceritakan di gambar itu apa yang lagi dilakukan oleh di dalam gambarnya ya. Coba yang lain dengar, kelompok cahaya akan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, coba ayo. Di sini ada matahari untuk mengeringkan baju dan ada bapak sedang olahraga Iya. dan ibu ini sedang menyembur baju Iya. dan anak ini sedang menjemur di bawah matahari. Oke. Nah, itulah kesimpulan dari kelompok cahaya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Gimana pendapat dari kelompok sebentar? Kelompok cahaya, bentar. Ini mau tahu pendapat. Bagaimana pendapat dari kelompok cahaya? Benar dari tampilan gambar di bukunya? Benar. Iya, coba kasih tepuk tangan untuk kelompok cahaya. Nah, jadi kelompok yang dia gimana? Apa mau menyampaikan lagi? Udah mengerti nggak? Sudah? Coba jawab yang besar, yang jelas. Sudah mengerti? Iya, alhamdulillah berarti pembelajarannya sudah mengerti kan? Nah, selanjutnya dari gambar tersebut, ya kan? Bapak tampilkan ya. Nah, ini gambarnya kan tadi? Ya. Nah, gambar ini. Gambar ini ada nampak mataharinya, ya kan? Di sini ada matahari, di sini ada bapaknya sedang Olahraga. Iya. Di sini ibunya sedang apa, Nina? Anaknya di dalam keranjang yang sedang tidur di bawah di matahari. Nah, jadi kalau kita simpulkan ini menjadi satu gagasan pokok. Bagaimana kalau kita ceritakan? Nah, ceritakan satu gagasan pokoknya. Nah, coba anak-anak bapak di sini kelompok mana yang ingin menyampaikan gagasan pokoknya? Ayo. Saya Pak. Iya, coba kelompok energi Fatin akan menyampaikan gagasan pokok daripada tampilan gambar yang ada di layar Infocus. Yang lain menyimak ya, biar tahu bagaimana untuk mengambil dari gambar menjadi satu gagasan pokok. Nanti ada gambar yang lain akan Bapak tampilkan lagi. Nah,
Jangan kelompok energi aja. Jadi kelompok yang lain juga cahaya dan matahari. Nah, coba Fatin. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Ya. Matahari bermanfaat sebagai pembentukan fotosintesis Ya. dan pembentukan vitamin D. Ya. Dan juga bisa untuk mengeringkan benda yang basah. Iya, tepuk tangan untuk Fatin untuk kelompok energi. Ya, bagus sekali. Itulah gagasan pokok yang telah disampaikan oleh kawan kita dari kelompok energi. Nah, jadi yang kelompok lain bagaimana? Apa mau kalah dengan kelompok energi? Enggak. Iya, bagus. Bagaimana dengan kelompok matahari? Mau kalah? Tidak kan? Enggak. Iya. Siang semangat lagi, semangat. Coba, mau kalah tidak? Enggak. Iya, bagus sekali. Nah, coba diperhatikan lagi ke layar infokus, ya kan? Nah, ini tampilan yang Bapak tampilkan di layar infokus. Nah, ini dari gambar ini nanti anak-anak Bapak lagi temukan gagasan pokoknya seperti yang disampaikan oleh Fatin tadi dari gambar yang ada di bukunya. Temukan gagasan pokok yang ada di gambar di layar infokus. Siapa yang mau? Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa? Kelompok matahari? Apa energi lagi? Cahaya? Saya Kak. Iya, coba Taufik. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Ya, lanjut. Kemudian bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik. Iya. Membantu pembentukan vitamin D. Iya. Dan membantu proses fotosintesis. Iya, selanjutnya. Membantu proses pembuatan garam. Iya, kemudian. Dan mengeringkan benda yang basah. Iya, tepuk tangan untuk Taufik. Iya. Kelompok cahaya telah mendapatkan satu gagasan pokok dari tampilan gambar di layar infokus. Berarti udah mengerti semuanya? Udah. Udah mengerti cara mengambil gagasan pokoknya? Berarti dari gambar kita bisa membuat gagasan pokok. Kita lanjut lagi ya. Nah, Bapak mau tanya nih lagi. Mau tanya lagi, coba sebutkan apa saja manfaat matahari. Siapa yang mau angkat tangan? Saya Kak. Ya, coba Fatin dulu. Nah, apa manfaatnya? Membantu proses fotosintesis. Iya, siapa lagi? Menjemur baju. Apa? Menjemur baju. Menjemur baju. Siapa lagi? Kelompok matahari. Siapa? Coba Aca. Coba Aca. Terus jawab apa? Apa? Siapa? Pakaian. Iya, menjemur pakaian. Vina, coba Vina. Bapak mau dengar apa Bapak Vina? Proses pembuatan garam. Iya, pintar sekali. Ya, itulah beberapa jawaban yang telah disampaikan oleh anak-anak Bapak, yang telah disampaikan oleh teman-temannya. Tadi dari jawaban Fatin apa? Membantu proses Fotosintesis. Kemudian Edil apa? menjemur baju. Baju. Kemudian dari Siva apa Lina? Menjemur pakaian. Kemudian dari Vina apa? Membuat proses garam. Proses pembuatan garam. Pinter semua. Tepuk tangan dulu untuk kelas kita. Ya. Berarti semuanya anak-anak pintar kan? Nah, mau semangat lagi belajarnya? Coba dulu. Mau semangat? Nah, jadi untuk semangatnya lebih semangat lagi, kita buat tepuk-tepuk semangat. Semangat. Iya. Jadi kita lanjut lagi ya. Tadi sudah disampaikan apa saja manfaat dari matahari. Nah, kita lihat di layar fokus. Coba diperhatikan di layar fokus. Bermanfaat mengeringkan benda yang basah, membantu proses pembuatan garam,
membantu proses fotosintesis, membantu iya. Iya. Jadi gagasan pokoknya dari teks visual yang Bapak tampilkan di layar fokus. Nah, matahari sangat berperan penting bagi kehidupan di bumi. Selain manusia, energi panas matahari juga memiliki manfaat bagi makhluk hidup. Seperti yang manfaatnya tadi, proses fotosintesis. Iya. Nah, itulah gagasan pokoknya. Kemudian nanti kita akan mempelajari lagi selanjutnya tentang sumber energi panas dan manfaat energi panas. Coba perhatikan lagi di gambarnya, di layar infokusnya. Gambar tersebut ada sumber energi panas. Nah, di antara dua, yang ini pertama apa? Matahari. Di sini ada energi apa? Cahaya. Kemudian? Iya, panas. Di sini juga ada? Ada lagi apa, Nak? Energi apa lagi di sini? Sama nggak keduanya? Sama nggak? Sama. Berarti sama-sama mengeluarkan energi cahaya dan panas. Nah, ini kan dia kan mengeluarkan energi cahaya juga. Ketika kita di dalam gelap, kita hidupkan api, ya kan? Ada mengeluarkan cahaya nggak api tersebut? Ada. Sehingga tempat yang kita tempati dalam gelap itu menjadi terang. Iya, bagus sekali. Kemudian manfaat energi panas. Nah, seperti di tampilan gambar ini, menjemur pakaian yang basah. Kemudian fotosintesis, menjemur ikan asin. Nah, ada gambar apa tuh? Tombok lagi bicara. Apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Jadi kalau kita nggak punya energi, nggak akan bisa kita lakukan usaha. Nah, baiklah, kita lanjutkan lagi pembelajaran hari ini. Coba diperhatikan lagi ke layar fokus. Nah, itu merupakan sumber yang keras lagi suaranya. Iya, sumber energi matahari. Kemudian energi matahari ada terbagi dua. Yang pertama energi panas. Iya. Kemudian dari kedua energi tersebut menjadilah panel surya. Iya, untuk penerangan sumber Listrik rumah. iya, kemudian iya. Listrik perkantoran. Iya, kemudian sumber listrik apa lagi? Rumah Iya, di sekolah. Nah, udah mengerti kan? Berarti manfaatnya daripada sumber energi matahari. Sudah mengerti semuanya? Ya. Nah, coba tepuk tangan sekali. Jadi untuk kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita simpulkan, kita akan melakukan satu percobaan dari manfaat matahari. Nah, Bapak sudah membawakan ada alat peraga ini. Apa nih? Ini apa nih? Sapu tangan. Kemudian ini apa? Tisu. Nah, kemudian ini ada Kertas. 3 alat peraga ini nanti dimasukkan ke dalam air. Jadi dia akan apa? Akan basah. Bagaimana cara kita mengeringkannya? Dengan energi matahari. Iya. Yang pertama dengan energi matahari, dengan ini Bapak bagikan, nanti kita akan keluar untuk melakukan percobaan mengeringkan benda yang basah daripada matahari. Kita manfaatkan energi panas matahari
untuk mengeringkan benda yang basah. Lihat, kertas 2, tisu 2, kemudian sapu tangannya 2. Nah, coba. Nah, ini lagi. Ini sapu tangan 2, kemudian tisunya 2. Nah, ambil. Nah, kemudian kelompok energi, tisunya 2, sapu tangan 2, dan kertasnya 2. Nah, sebelum kita lakukan percobaan nanti, coba dengar semua. Kelompok matahari, energi dan cahaya. Alat peraganya ada dua macam, ya kan? Yang pertama tisu, yang kedua kertas, yang ketiga sapu tangan. Nanti dikerjakan, dicelupkan ke dalam air. Semuanya dicelupkan ke dalam air ya. Setelah itu dikeringkan di bawah sinar matahari dan di bawah tempat yang teduh. Nah, ayo kita lanjutkan keluar ke siap semuanya? Siap semuanya, ini LKPD-nya, ya kan? Nanti diamati semuanya ya. Nah. Ini kelompok cahaya, diamati benda yang telah dibasahkan tadi. Bagaimana reaksi di bawah sinar matahari, kemudian bagaimana reaksi di bawah tempat yang teduh yang sudah dikeringkan. Nah, di bawah matahari dan di tempat teduh selama 15 menit, selama 30 menit dan 60 menit. Nah, coba dibuka. Nah, coba kelompok cahaya. Sangat besar. Masih besar. Sapu tangan ini sangat besar. Terus ini kertas 15 menit sudah kita itu masih apa? Masih sangat apa enggak? Masih sangat besar. Catat kawannya. Ya. Nah. Okey. Sudah ada hasil jawabannya. 15 menit dikeringkan di bawah matahari, kemudian 15 menit dikeringkan di bawah tempat teduh, kemudian 30 menit, 60 menit. Sudah ada jawabannya semua? Sudah. Kita masuk semuanya lagi. Ayo. Baiklah anak-anak bapak semuanya, dari hasil percobaan kita di luar tadi mengenai 3 alat percobaan. Yang pertama tadi apa nak? Tisu, kemudian selanjutnya sapu tangan. Jadi dibasahkan dibasahkan 3 alat percobaan tadi, dijemur di bawah sinar matahari dan dijemur di tempat yang teduh. Nah, dari hasil percobaannya, siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan daripada kelompoknya? Oke, ya Pak Sim, maju ke depan, coba. Nah, yang lainnya coba diperhatikan kelompoknya, kelompok energi akan menyampaikan hasil diskusi percobaan dari memanfaatkan energi matahari. Yang di bawah matahari, tisu. Di waktu 15 menit masih sangat basah. Ya, lanjut. 30 menit kering. Ya. Waktu 60 menit juga kering. Ya. 2. Kertas. Waktu 15 menit masih sangat basah. Ya. Kemudian waktu 30 menit kering. Waktu juga 60 menit juga masih kering. Ya.
3. Sapu tangan. Waktu 15 menit masih sangat basah. Waktu 30 menit sudah basah, masih basah. Waktu 60 menit baru kering. Selanjutnya di tempat itu di bawah matahari. Nah, di tempat yang teduh bagaimana percobaannya? 1. Tisu. Waktu 15 menit masih basah. Kemudian waktu 30 menit sangat basah. 60 menit masih juga basah. Ya. 2. Kertas. Waktu dijemur 15 menit masih basah. Kemudian sudah 30 menit masih basah. Kemudian waktu 60 menit sudah kering. 3. Sapu tangan. Waktu 30 menit sangat basah. Waktu 60 menit masih basah. Nah, sudah disampaikan oleh kelompok energi. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok matahari dan kelompok cahaya. Bagaimana? Sudah baguskah jawaban dari percobaan yang dilakukan oleh kelompok energi? Bagus. Bagaimana? Apa yang diberikan kepada kelompok energi? Apa diberikan? Ya, tepuk tangan untuk kelompok energi. Silakan duduk, Fatin. Terima kasih, Fatin. Silakan duduk. Baiklah, tadi sudah disampaikan hasil percobaan dari kelompok energi. Selanjutnya kelompok mana lagi yang ingin presentasi? Ya, coba kelompok cahaya. Siapa namanya yang akan menyampaikan? Siva. Ya, duduk depan. Yang lain tolong didengarkan sini. Sini. Yang lain dengarkan hasil percobaan dari kelompok cahaya. Hasil diskusi percobaan kelompok cahaya. Tisu di bawah matahari 15 menit masih sangat basah. 30 menit kering, kemudian 60 menit kering. Sedangkan di tempat yang teduh, tisu 15 menit sangat basah, 30 menit sangat basah, 60 menit basah. Selanjutnya, kertas di bawah matahari 15 menit sangat basah, 30 menit kering, 60 menit kering. Sedangkan di tempat yang teduh, kertas 15 menit masih sangat 30 menit basah, 60 menit kering. Selanjutnya, sapu tangan di bawah matahari masih 15 menit sangat basah, 30. Nah, itulah presentasi dari kelompok cahaya. Bagaimana dengan kelompok energi dan kelompok matahari? Apa yang bisa ditanggapi dari hasil percobaannya? Apa sudah bisa diterima atau belum? Sudah terima? Sudah. Nah, oke, kalau gitu. Berarti kita berikan tepuk tangan kepada kelompok cahaya. Nah, silakan duduk, Siva. Dari hasil percobaan yang telah kita lakukan tadi di luar, bahwasanya tisu, kertas, dan sapu tangan ketika basah dijemur di tempat yang di bawah matahari, kemudian dijemur di tempat yang teduh di dua tempat tersebut, kita lihat reaksinya dalam 15 menit, 30 menit, dan 60 menit seperti yang telah disampaikan oleh kelompok energi dan kelompok cahaya dari hasil percobaannya. Nah, coba diperhatikan ke layar fokus semuanya. Nah, dia perhatikan ke layar fokus pembelajaran kita hari ini. Apa yang disimpulkan dari sumber energi matahari? Nah, siapa yang mau menyimpulkannya? Kesimpulannya, matahari merupakan sumber energi cahaya bagi kehidupan di bumi. Dengan cahayanya, bumi menjadi terang. Dengan cahaya, matahari membantu tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri atau fotosintesis. Selain sebagai sumber energi bagi manusia, tumbuhan dimanfaatkan pula sebagai sumber energi oleh hewan. Sumber-sumber energi yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya cahaya matahari, angin, minyak bumi, dan makanan untuk menghasilkan energi pada manusia. Nah, itulah kesimpulan daripada kelompok
energi, Fatin yang telah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita tentang sumber energi. Nah, kemudian kita lanjutkan sumber energi selain dari sumber energi matahari, sumber yang lain seperti sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, coba diperhatikan lagi ke layar fokus. Nah, segala sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan manusia. Jenis sumber daya alam berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Sumber daya alam itu terbagi dua jenis. Yang pertama apa? Coba sebutkan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. iya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti lingkungan kita, benar sekali Fatin. Sawah ataupun peternakan ataupun tempat perikanan yang dijadikan satu tambak ikan kalau dalam bidang perikanan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya sumber daya alam itu terbagi dua. Coba diperhatikan ke layar fokus. Nah, yang pertama tadi sumber daya Alam yang dapat diperbarui. ya, yang kedua Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. ya. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui kita saksikan di layar fokus dalam bidang peternakan, perikanan, dan pertanian. Nah, ini diperbaharui. Manusia membuat satu tempat kandang sapi. Nah, selain daripada sapi apa lagi dibuat? Kandang apa lagi? Kandang ayam. Berarti kan lingkungan yang di sekitarnya dibuat, dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, bisa diubah. Kemudian dalam bidang perikanan. Nah, kita lihat di layar fokus bahwasanya petani yang sedang memberikan umpan kepada ikan di tambaknya. Nah, ini kan dibuat juga. Siapa yang buatnya? Manusia. Berarti kan diperbaharui oleh manusia. Kemudian dalam bidang pertanian, ini apa? Sawah. Kemudian ada juga kebun yang lain, kebun apa lagi? Kebun jagung, ya kan? Kebun teh. Itu kan yang buat siapa juga? Siapa yang buat? Manusia. Nah, kemudian contoh untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya batu bara. Ya, kemudian emas. Selanjutnya nah, kenapa ini dikatakan tidak dapat diperbaharui? Karena habis. Karena dia semakin lama semakin habis. Iya, Fatin, benar sekali. Karena seperti Aidil bilangnya juga karena habis. Nah, kalau dipergunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini harus dipergunakan sebaik-baik mungkin. Nah, jadi harus kita jaga kelestariannya, jangan menghambur-hamburkan. Nah, dari kesimpulan pembelajaran tentang sumber daya alam, apa yang dapat kita simpati? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang dapat kita perbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kira-kira siapa yang mau membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, coba. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya. Jenis-jenis sumber daya alam.
berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Iya, bagus sekali. Siva telah memberikan kesimpulan pembelajaran tentang sumber daya alam. Nah, jadi sudah kita dapatkan pembelajaran hari ini 3 muatan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua IPA, dan yang ketiga IPS. Nah, bahasa Indonesia yang pertama tadi adalah menemukan gagasan pokok. Nah, nanti kalau ada gambar yang apakah di luar sana, di rumah, nanti bisa ditemukan gagasan pokoknya. Kemudian IPA itu apa? Sumber energi matahari. Apa saja manfaatnya? Nah, manfaatnya seperti menyemur benda yang basah, pembentukan vitamin D, ya kan? Kemudian fotosintesis, pembuatan garam sebagai sumber energi listrik, dan lain-lain. Selanjutnya di sumber daya alam, itu termasuk muatan pelajaran IPS. Sumber daya alam itu ada 2, yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, kira-kira sudah paham semuanya? Sudah kan? Nah, Bapak akan memberikan latihan untuk pelajaran hari ini untuk dikerjakan selama 10 menit ya. Semuanya dikerjakan. Baiklah anak-anak, apa udah siap semua? Nah, buka. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini telah kita mempelajari tema 2 tentang selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber-sumber energi, macam-macam sumber energi. Untuk kelanjutannya, jangan lupa dipelajari di rumah. Kalau ada sesuatu hal yang memang ada kendala dalam pembelajaran di buku tema 2, tolong mintakan bantu kepada ibu ataupun ayah ataupun kakak dan siapa saja yang ada di rumah. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yang pimpin berdoa kita hari ini, maju ke depan. Ya, coba ayo maju ke depan, pimpin kelasnya. Jadi semuanya tangan harus macam mana kita berdoa? Ya. Coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih Edil yang telah mendoakan kita mendapatkan berkah. Nah, sekarang kita boleh bersiap-siap untuk kembali ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Edil coba dulu. Udah disiapkan semua buku-bukunya, udah dimasukin dalam tas, masukin dalam tas semua. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang.